Cek 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 cek, halo sobat nih, Megas lagi dah Jiva, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Adipati Jicang dia mendapatkan sebuah dekret yang diberikan oleh Kaisar untuk dapat membawa Jiva pergi menuju ibu kota. Dan di sini Adipati dia pun menyetujuinya karena memang dia nggak punya pilihan lain. Dan setelahnya Adipati dia pun kembali pulang, dan setelah dia kembali pulang dia langsung pergi menemui senior Yuzi. Di sini Adipati dia pun menjelaskan semuanya situasinya kepada senior Yuzi yang membuat senior Yuzi dia tidak menyangka kalau ternyata Kaisar masih aja menginginkan Jiva, tapi dia juga merasa kalau sepertinya mereka juga sedikit lebih beruntung karena mereka masih memiliki waktu setidaknya 3 bulan karena saat ini Jiva dia dalam kondisi yang butuh perawatan. Ucap dari senior Yuzi yang membuat orang tuanya pun bingung dan bertanya apakah Jiva sedang terluka. Ucap dari bapaknya, dan hal itu pun dibenarkan oleh senior Yuzi. Di sini senior Yuzi dia mengatakan ini semua adalah salah dirinya yang mengambil sebuah inisiatif untuk mencarikan jodoh untuk Jiva. Dan karena memang nggak punya pilihan lain, di sini senior Yuzi dia pun menjelaskan semuanya apa yang telah terjadi kepada Jiva kepada bapaknya. Tapi di sini setelah dia menceritakan semuanya, dia meminta kepada bapaknya untuk tidak perlu khawatir karena semuanya dia akan mengurusnya. Bahkan jika dia harus menghabiskan 30 tahun masa kultivasinya itu diberikan kepada Jiva, dia akan melakukannya. Ucap dari senior Yuzi yang membuat bapaknya tentunya sungguh sangat senang, bahkan dia sampai berlutut mengucapkan terima kasihnya atas kebaikan yang diberikan oleh seniornya yang mau merawat dan juga mengajari putranya. Dan untuk orang tua ini dia meminta kepada Adipati jangan melakukan seperti ini, jangan berlutut karena kau adalah adik muridku, ucap dari senior Yuzi. Di sini senior Yuzi dia juga mengatakan dia melakukan ini semua bukan karena memang Jiva itu adalah ponakannya, tapi dia khawatir dengan keturunan yang dimiliki oleh sekte mereka. Karena sejatinya di sini dia memiliki sebuah rencana untuk menjadikan Jiva sebagai penerus dari sekte Guanceng miliknya. Jadi dia akan mengajari semuanya kepada Jiva, ucap dari senior Yuzi, dan kau tidak perlu khawatir tentang ini semua, ucap dari senior Yuzi. Dan setelahnya Adipati dia pun kembali pulang, dan untuk senior Yuzi dia pun menikmati harinya dengan mancing karena dia akan cari makan. Tapi lagi mancing tiba-tiba aja waduh Jiva dia pun lompat dan jebar mengganggu senior Yuzi yang sedang mancing, dan itu tentunya membuat orang tua ini dia pun kesal. Lagi mancing diganggu seperti ini, siapa yang gak kesel? Ikan dengan bubar pak, waduh. Namun di sini untuk senior Yuzi dia juga meminta kepada Jiva untuk terus berlatih karena mereka tidak punya banyak waktu lagi. Karena sepertinya kau tidak menyadari malapetaka besar yang masih datang untuk menyambutmu. Dan sekarang kembalilah berlatih karena kehidupanmu itu tidak ada jaminannya sampai kau pergi ke ibu kota, ucap dari senior Yuzi. Yang membuat Jiva dia pun mengatakan memangnya apa yang harus ia takutkan, karena dia juga tahu pasti senior Yuzi akan menemani dirinya pergi ke ibu kota. Dan selama senior Yuzi ataupun ya gurunya ini ada bersama dengan dirinya, maka semua akan baik-baik saja, ucap dari Jiva yang membuat dirinya langsung disentil sama orang tua ini. Di sini senior Yuzi dia mengatakan itu semua benar, tapi kau nggak bisa mengharapkan semuanya kepada diriku. Karena tidak selamanya aku bisa melindungi dirimu, jadi kau harus berlatih sendiri, ucap dari senior Yuzi. Karena perjalananmu menuju ibu kota bukanlah hal yang mudah dan ini sangat berbahaya untuk dirimu, ucap dari senior Yuzi. Dan setelahnya di sini orang tua ini dia pun mengajari semua yang bisa ia ajari kepada Jiva dengan semua teknik-teknik yang ia miliki yang membuat Jiva yang melihatnya dia hanya bisa memantau dan mencoba untuk dapat memahami setiap gerakan yang diberikan oleh senior Yuzi. Di sini orang tua ini dia pun mengajari semua teknik-teknik yang ia miliki agar Jiva dapat mempelajarinya, dan teknik yang dipelajari dari senior Yuzi memang bukan kaleng-kaleng, dan itu membuat Jiva tentunya dia sangat senang dan mulai berlatih bersama dengan senior Yuzi. Dan 1 bulan kemudian, kini rombongan dari Adipati Jicang mereka pun pergi menuju ibu kota bersama dengan para pengawal dan juga yang lainnya. Namun perjalanan menuju ibu kota bukanlah hal yang mudah, mereka juga harus melewati sebuah bukit tebing yang ternyata mereka juga telah ditunggu oleh sekelompok orang lainnya yang ada di atas sana, dan itu adalah mereka orang-orang yang ingin menangkap Jiva. Di sini mereka memiliki sebuah tugas untuk dapat membawa Jiva untuk dapat ditukarkan dengan raja mereka. Dan setelah rombongan yang dimiliki oleh Adipati datang dan juga melewati lereng ini, di sini mereka menyiapkan pasukan untuk segera menjatuhkan batu besar yang ada di atas sana untuk membuat kekacauan yang ada di bawah sana. Dan tugas itu diambil alih oleh Jenderal Besi ini, dan dengan kemampuan serudukan yang ia miliki solid, dia pun menyeruduk batu itu dari atas sana. Dan itu juga memberikan sebuah benturan besar yang membuat mereka yang ada di bawah sana mereka pun berpikir kalau sepertinya ada yang tidak beres. Karena benar saja ketika mereka semua melirik ke arah atas, mereka melihat kalau ternyata muncul batu besar yang jatuh dari atas yang akan menimpa mereka semua. Dan batu-batu itu pun menutup jalur yang akan mereka tempuh, yang membuat kini kekacauan pun terjadi bawah ketika bebatuan muncul dari atas.
atas. Dan bersamaan dengan itu juga mereka, orang-orang yang berasal dari tempat atas, mereka pun datang turun untuk segera menangkap Diva. Namun melihat mereka yang datang membuat jenderal ini dapat bertanya siapa mereka dan kenapa berani-beraninya menyerang pasukan yang dimiliki oleh Adipati Jijang, ucap dari dirinya. Tapi di sini untuk mereka tidak peduli dan tidak menjawab pertanyaan itu karena tujuan mereka datang ke tempat ini adalah untuk mendapatkan Diva, ucap dari dirinya. Sedangkan untuk Patua Kecapi, dia pun tahu kalau sepertinya ini akan sedikit menyulitkan karena saat ini jalan maju ke depan telah tertutup dan satu-satunya cara adalah mundur. Karena memang dalam posisi seperti ini adalah posisi yang tidak menguntungkan bagi mereka, pikir dari orang tua ini. Namun ketika dia baru aja mau mundur, tiba-tiba muncul turun reruntuhan lainnya yang menutup jalan keluar bagi mereka, yang membuat kini pasukan yang dimiliki oleh Adipati Jijang nggak bisa melewati maju ataupun mundur. Mereka semua telah disergap depan dan juga belakang. Apalagi itu juga dipimpin oleh para jenderal-jenderal yang dimiliki oleh para pasukan musuh, dan itu juga membuat Pak Kecapi dia pun tahu kalau sepertinya ini akan sedikit menyulitkan, tapi dia memutuskan untuk tetap tarik mundur. Dan ketika para pasukan akan tarik mundur di sini itu tidak akan mudah karena memang para orang-orang penyergap mereka juga datang untuk dapat menghentikan ini semua, dan terjadilah pertempuran di antara dua kelompok besar ini. Dan tentunya ini juga bukan hal yang mudah karena memang pasukan yang mereka hadapi juga bukanlah kaleng-kaleng. Di sini para pasukan reguler mereka benar-benar sangat-sangat kacau. Mereka benar-benar tidak berguna dan itu membuat kini pertempuran para jenderal tidak dapat terindahkan, dan itu membuat kini jenderal yang dimiliki oleh Adipati dan juga jenderal yang dimiliki oleh pihak musuh mereka mulai bertempur satu sama lain. Namun melihat pertempuran itu terjadi, ternyata di atas sana ada pihak lainnya lagi yang sedang menunggu, dan itu adalah pihak yang dimiliki oleh Raja Siluman. Di sini si rambut hijau dia pun bertanya kepada ayahnya apakah mereka tidak turun tangan langsung dan kenapa mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk dapat menyergap dan juga menangkap Diva, ucap dari dirinya. Tapi di sini untuk Raja Siluman dia mengatakan untuk jangan terlalu terburu-buru karena saat ini pasukan utama yang dimiliki oleh Adipati Jijang masih belum muncul, ucap dari dirinya. Apalagi sosok terkuat di antara mereka masih juga belum menunjukkan wujudnya, ucap dari Raja Siluman karena dia tahu Senior Yuzi bukanlah kaleng-kaleng. Di sini para pasukan yang dimiliki oleh Kaisar mereka semua hanya menunggu dari ke atas kejauhan. Sedangkan untuk Nona Mei dia juga terlihat sangat khawatir karena dia juga tahu saat ini Diva diincar dengan dua kelompok yang berbeda, kelompok dirinya dan juga kelompok lainnya pula. Namun melihat saudaranya yang bengong membuat si rambut hijau dia pun bertanya ada apa? Kenapa kau akhir-akhir ini sering sekali bengong? Ucap dari si rambut hijau. Dan untuk si gadis ini dia mengatakan kalau sepertinya dia hanya kurang fokus, ucap dari dirinya, yang membuat rambut hijau dia pun bingung. Kenapa sejak dia menjalankan misi dan gagal kembali dengan kondisi yang aneh seperti ini, pikir dari si rambut hijau. Sedangkan di bawah sana pertempuran pun masih terjadi. Pertempuran pun terjadi di antara para jenderal dan tentunya itu juga cukup sulit bagi mereka, apalagi 2 lawan 1. Di sini Patua Kecapi dia pun kesulitan untuk dapat menghadapi dua jenderal yang dimiliki oleh pihak lawan, apalagi dalam kondisi tertekan seperti ini, pikir dari orang tua ini. Tapi di sini untuk Patua Kecapi dia juga tahu akan sangat menyulitkan jika dia berhadapan depan dan juga belakang, dan itu membuat Patua Kecapi dia pun tarik mundur dan dia pun mempersiapkan kecapi miliknya untuk dapat menyerang musuh langsung dari dua-dua aja, langsung dari depan. Dan itu juga membuat orang tua ini dia langsung menjalankan dan juga menggunakan skill dan juga tekniknya untuk dapat melepaskan sebuah teknik untuk dapat mengganggu konsentrasi yang dimiliki oleh mereka para penyergap itu, dan dengan menggunakan teknik miliknya dia pun mengganggu konsentrasi dan itu membuat kekacauan bagi mereka para pasukan reguler. Tapi untuk para tengi-tengi yang memang cukup kuat, mereka memiliki energi internal yang dapat membantu mereka memblokir serangan yang mengganggu ini. Sedangkan sudut lainnya saat ini untuk si pria biru ini dia berhadapan dengan jenderal lainnya. Di sini Pak Kuncir dia pun mencoba untuk dapat menghentikan serangan yang diberikan oleh si pria biru, dan ternyata pria biru dia memiliki energi petir yang sangat kuat yang membuat Pak Kuncir dia pun tahu kalau ini cukup menyulitkan. Bahkan saat ini dia pun terdorong dengan sangat-sangat telak hingga membuatnya pun sadar kalau sepertinya sosok yang ia lawan bukanlah kaleng-kaleng. Sedangkan untuk si Tengi dia pun berpikir kalau sepertinya pasukan yang dimiliki oleh Adipati Jijang bukanlah hal yang sulit untuk dapat ditaklukkan, dan dia pun yakin kalau dia pasti dapat menang, dan dia mengatakan kalau dia akan segera mengakhiri ini semua, ucap dari si biru ini yang merasa kalau dia sudah menang. Di sini si Tengi ini dapat kembali melesat ke arah Pak Kuncir yang ada di depan sana, dan untuk Pak Kuncir dia pun tahu kalau energi kekuatan petir membutuhkan energi internal yang sangat banyak, yang membuatnya pun berpikir kalau sepertinya dia harus mengulur waktu untuk membuat si Tengi itu kehabisan energi, pikir dari Pak Kuncir itu, dan itu membuat Pak Kuncir dia pun mencoba untuk dapat memblokir setiap serangan yang diberikan oleh si Tengi biru ini. Dan dengan kecerdikan yang ia miliki membuat Pak Kuncir dia pun melompat ke sana kemari untuk dapat menghindari setiap serangan yang diberikan oleh si biru itu.
karena dia berharap ini semua dapat menguras semua energi internal yang dimiliki oleh lawannya. Tapi di sini untuk si biru ini dia juga terlihat cukup tangguh dapat menghancurkan setiap serangan yang datang ke arah dirinya. Tapi dia juga sedikit terkecoh ketika Pak Kuncir dia melepaskan sebuah serangan kipas yang dapat mengalihkan perhatian dari dirinya. Karena saat ini Pak Kuncir tiba-tiba dia muncul tepat di belakang dari lawannya dan dia langsung melepaskan sebuah serangan yang membuat si biru ini dia terhantam dengan sangat-sangat telak. Dan itu juga membuatnya pun kesal dan dia kembali melepaskan energi internal yang jauh lebih kuat dan itu membuat dirinya dapat memberikan tekanan kepada lawannya. Namun melihat si tangik biru yang cukup kuat membuat si rambut hijau dia pun mengatakan kalau sepertinya sosok yang ada di depan sana menggunakan kekuatan petir dan itu adalah kekuatan yang sangat langka dan hal itu pun dibenarkan oleh Raja Siluman. Di mana dia mengatakan kalau ini adalah sebuah teknik yang telah lama menghilang dan ini adalah teknik yang cukup luar biasa, ucap dari dirinya. Dan dia juga tidak menyangka kalau ternyata ada pihak lainnya yang menginginkan Jiva dan kali ini sepertinya lawannya juga bukanlah hal yang mudah, pikir dari orang tua ini. Namun di sini untuk Noname dia juga mengatakan kepada ayahnya kalau sepertinya ini akan sangat sulit karena mereka mulai mengincar kereta kuda yang dimiliki oleh Jiva. Karena memang saat ini untuk Kabau dia pun kini datang langsung mengincar kereta kuda yang ada di depan sana. Dan ketika dia melompat dan akan membuka kereta kuda di sini, dia dihentikan dengan sebuah bambu yang datang menyundulnya. Dan ternyata itu adalah serangan yang diberikan oleh Pak Botak ini. Di sini orang tua ini dia pun kesal ketika berani-beraninya datang merusuh seperti ini, ucap dari dirinya. Dan ternyata dia memang cukup kuat dan dia terus menggeplak-geplak si Kebo ini yang membuat si Kebo dia pun kesal juga. Namun karena memang kekuatan fisik yang cukup kuat membuat Pak Botak dia pun bingung kenapa bambunya sampai patah seperti ini. Padahal ini bukanlah bambu biasa. Sedangkan untuk Raja Siluman yang melihatnya dia pun tahu kalau sosok yang ada di depan sana adalah Jenderal Besi yang berasal dari klan Edis juga. Dan kekuatannya juga tidak perlu diragukan, ucap dari Raja Siluman. Sedangkan si Kabau dia kini terus melakukan sebuah serangan yang memang masih dapat diblokir oleh Pak Tua Botak. Dan karena memang orang tua ini juga tahu kalau dia nggak bisa menghadapi secara langsung, membuat orang tua ini dia pun hanya dapat menghindar dan mengincar titik-titik di mana bisa melumpuhkan dari lawannya. Dia mencoba untuk dapat menutup energi internal yang dimiliki oleh lawannya. Walaupun ini juga sempat memberikannya sedikit celah bagi si Kabau untuk dapat menghajar orang tua ini. Dia terantam dengan cukup telak. Tapi di sini untuk si Kabau ketika dia ingin menghancurkan orang tua itu, dia pun cukup kesulitan untuk dapat berdiri karena memang saat ini tubuhnya juga telah terkunci dan juga memberikan sedikit waktu bagi orang tua ini untuk kembali melepaskan sebuah serangan dan kembali menekan titik-titik ki yang dimiliki oleh si Kabau itu yang membuat si Kabau dia pun ki tubuh yang gak bisa dapat bergerak yang membuatnya pun sulit untuk dapat berjalan dan pada akhirnya dia hanya dapat tersungkur dan jatuh. Dan itu juga memberikan sebuah kesempatan bagi orang tua ini untuk mengambil batu besar yang ada di sekitaran dari dirinya dan dia langsung mengangkatnya dan menimbunnya dan dia pun yakin kalau si Kabau itu nggak akan mungkin dapat bangkit setelah dia tertimbun di bawah dari batu besar ini, pikir dari Pak Tua Botak. Sedangkan di sudut lainnya saat ini untuk Pak Kecapi dia masih kesulitan untuk dapat menghadapi dua sosok pria yang ada di depan sana. Apalagi saat ini Iblis Topeng tiba-tiba aja dia mengeluarkan kekuatan lainnya lagi dan dia membuka mata ketiga miliknya. Dan itu adalah kekuatan yang dapat membatalkan serangan yang diberikan oleh Pak Tua Kecapi dan juga memberikan sebuah celah bagi rekannya untuk dapat menyerang Jiva yang ada di depan sana. Karena benar saja, kini orang tua ini dapat melompat ke udara dan dia menyiapkan sebuah serangan yang langsung diarahkan kepada kereta kuda yang ada di bawah sana. Kereta milik Jiva dan itu juga membuat mereka semua pun takut. Apalagi orang tua ini, dia pun berpikir apakah jangan-jangan mereka semua memang mengincar untuk mendapat menghancurkan Jiva, pikir dari Raja Siluman. Dan itu juga membuat mereka pun takut jika saja Jiva benar-benar kenapa-napa. Dan itu juga membuat si rambut hijau dia pun meminta kepada ayahnya untuk segera turun karena jika saja mereka terus menonton itu akan membuat Jiva dalam bahaya, ucap dari si rambut hijau. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh orang tua ini, hanya saja dia merasa ada yang aneh. Kenapa tidak ada satu orang pun yang keluar dari dalam kereta kuda itu, ucap dari Raja Siluman. Namun untuk si rambut hijau dia pun paham betul apa yang diucapkan oleh ayahnya dan dia juga bertanya satu-satunya jalan menuju ibu kota adalah melewati tempat ini. Dan dia pun bertanya apakah jangan-jangan Jiva tidak ada di dalam kereta kuda itu, pikir dari dirinya. Sedangkan untuk Raja Siluman dia pun tahu kalau memang Jiva tidak ada di tempat ini dan dia pun tahu kalau ini semua hanyalah sebuah pengalihan. Karena sejatinya Jiva dia pasti melewati jalur laut, ucap dari orang tua ini yang kini langsung tarik mundur untuk segera menyergap Jiva di jalur lainnya lagi. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan dibahas di part lanjutannya aja ya coy. Dan untuk Jiva memang gak ada di tempat ini dan dimana Jiva akan ditemukan di part selanjutnya. Dan apakah pertempuran yang ada di tempat ini akan selesai begitu aja setelah ketahui kalau Jivanya gak ada di sini? Tentunya tidak. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya untuk Jiva. Bye, thank you.